Assalamualaikum. Sehat? Alhamdulillah, Raden. Alhamdulillah, aku juga sehat. Alhamdulillah, gimana sahabat semua sehat ya? Insyaallah, amin ya Allah. Oke sahabat semua, sekarang kita kedatangan tamu lagi nih Sheryl. Siapa? Kira-kira ya? Dari alumni juga, angkatannya berapa? Sheryl tahu nggak? Angkatan 2009. 2009. Coba teman-teman yang 2009 pantengin kira-kira siapa yang berhasil kita ciduk. Komen ya, sini. Komen angkatan 2009. Oke deh, hai gengs. Halo. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh. Oke deh, kalian 2009 nih benar? Sepertinya sih. Enggak, kemarin 2006. 2009. Oke, bos bisa dong perkenalkan dirinya dulu. Siapa sih sebenarnya? Siapa sih sebenarnya? Anda dulu boleh. Enggak sopan banget ya. Perkenalkan, nama saya Rahmat, dari angkatan 2009. Ini teman saya juga. Dari 2009 nama Nana, panggil aja Nana. Oh, panggilannya Nana, namanya Nana. Nana Alam, Nana Endek. Oke deh Nana. Oke. 2009. Oke deh, kita pengen tahu apa sih sebenarnya spesial dari angkatan 2009? Aduh, Spesial tuh. itu banyak sih emang. Kenang-kenangan itu banyak. Banyak banget. Dari apa ya? Dari kelas 1 lah, kelas 1 berapa sih? Kelas 2006 ya. 2006. Kelas 7. Kelas 7 berarti. Kelas 7 itu tuh apa ya? Kayak kita dapat teman-teman baru itu beradaptasinya lumayan cepat. Oh wow. Cepat beradaptasinya. Tuh. Terus apa lagi, Nak? Ya, Kalau lu apa sih, Nak? paling sih yang beda ya sama tahun-tahun sekarang, anak seragam biru itu kayaknya kecil-kecil banget. Sumpah. Waktu tahun kalian. Ya, nah sekarang apa gede-gede banget ya? Tawan dari gizinya. Wah, mungkin. Bisa jadi. Jadi 2009 dulu tuh 142 seperti apa gitu di 2009? Kondisinya tuh. Sekolahnya. Belum kenal Android ya, satu. Jadi nggak banyak posting, lebih banyak berkumpul. Nggak kayak sekarang ngobrol sama HP, halo. Nah, kita lebih banyak bercengkrama ngobrol. Bercengkrama. Asik. Rasanya. Anak sekarang tahu nggak tuh bercengkrama itu apa artinya? Belum tahu itu kayak Oh iya benar. Oke gitu, berarti bedanya itu ya mas sekarang. Kalau sekarang gadget gitu ya, berarti generasi yang mirip-mirip autis gitu dia. Benar ya, kan dia aja main HP, nggak kenal orang, Kenal orang udah. negor orang juga enggak, ya kan tidak ada sopan santunnya. Ya, Ngobrol. mungkin itu yang bedanya. Tapi kan plus minus lah semuanya juga ya betul. pastinya gitu lah. Mau nggak mau kita juga harus memang menghadapi itulah, memang zaman yang ada kayak gitu kan. Oke. Terus kenapa sih kalau kalian bisa milih 142 itu? Minus 142 ya, karena memang kan kita kan awalnya emang dilihat dari 6 kan dulu kan. Dilihat dari Iya 6. masih zamannya. Itu saya milih paling atas itu 142. Oh. Nah itu kenapa bisa mau paling atas 142? Ya pertama dekat sama rumah. Oh, oke. Yang kedua itu memang dari saya empat orang itu masuk 142 dari Siapa? sepupu. Beradik kakak maksudnya? Iya, jadi yang pertama itu sepupu saya. Oh, Satu angkatan gitu apa? Enggak, jadi beda-beda. beda-beda. Yang pertama itu angkatan berapa ya sepupu saya? 92 kalau nggak salah. Oh. Nah, terus ada abang saya, itu angkatan 97. Habis itu kakak saya angkatan 2003 kalau nggak salah. Nah, saya yang 2009. Anak-anak rencana masuk. Insya Allah nanti lah kalau sudah ada jodohnya ya. Oh ini berarti ini keluarga memang cinta dengan 142 gitu ya. Terus memang deket sama rumah kan, tinggal jalan kaki udah sampai. Oh gitu. Deket dari rumah. Kalau Nana? Ya itu alasan paling relate, ya kan? Sama. Deket Deket dari dari rumah. rumah. Jadi kalau orang-orang baru udah jam 6 ya, dulu jam 6 udah mulai berangkat, kita baru bangun mulai cuci muka, datang ke sekolah. Kakak mandi. Gitu. Mandi dia. Orang deket rumah. Ya Allah. Rahasia orang sekolah deket rumah. Gitu Oke. ya. Saya juga Hebat-hebat kerja memang. nggak mandi. Ayah Allah ya Tuhanku. Istirahat tinggal pulang, makan di rumah. Makan di rumah. Gitu. Tapi emang keburu
Keburu. Turu. Seselepetan dari sekolah ya rumahnya. Banget ya. Terus kalian sekelas dulu? Oh enggak. Nggak pernah sekelas? Saya itu kelas 1 kelas 77. Heeh. Kelas 2-nya kelas 87. Kelas 3-nya kelas 92. Ada peningkatannya dari 7 ke 2. Emang dulu tuh beda ya? Dari misalnya kelasnya 71 yang pinter-pinter gitu. Emang gitu? Ada. Oh gitu. Dulu itu kelas 1 belum lah ya. Kelas 2 itu juga ada. Kelas 2 itu misalnya kayak udah mulai Terseleksi gitu. kayak terseleksi gitu. Nah, yang kelihatannya itu kelas 3. Oh, yang kelas unggul. Berarti kalian, kamu kelas 3 berarti 9 berapa? 92. Dan itu waktu 92 itu pas mau ujian nasional itu ada kelas tambahan lagi. Jadi diambil dari per kelas. Oh, jadi hanya anak-anak tertentu saja yang dapat tambahan. Wow. Gitu. Terus anak-anak tertentu dapat tambahan itu memang nilainya akhirnya bagus. Oh enggak, itu justru kayak anak-anak yang bandel itu yang dipisahin itu. Oh gitu. Oh, anak spesial. Anak yang spesial lah gitu. Oke. Pelajaran tambahan. Butuh pelajaran tambahan jadi spesial. Kalau Nana sendiri kelas 9-nya 9 apa? 94. 94. Middle. Oh, tengah. Berarti kamu termasuk yang pintar juga gitu, Nak. Kalau nggak salah ya, bukannya sombong, dari 74 itu paling bagus. Nah 973 pokoknya angka 4 seleksi paling bagus sih. Cuman alhamdulillahnya saya orang bodoh di tengah-tengah orang pintar. Wow. Ada nggak usah khawatir, nggak usah minder. Yang penting kita masuk di kelas anak-anak pintar. Buktikan bahwa kita juga pintar. Keren banget nggak sih? Terus pada saat itu guru yang paling takutin sama kalian tuh siapa? Siapa ya? Ya Ibu Samosir. Samosir lagi. Bu Samosir, terus Bu Hajilis ya udah almarhum kan ya. Itu suka narik celana. Itu siapa? Ingat nggak? Bu Anggra ini juga. Itu ditakutin mungkin karena sebenarnya mereka tegas sekali. Oke, disiplin gitu ya. Sementara kalian anak-anak yang agar nanti kan kita kedepannya jadi orang. Sekarang bukan orang. Sekarang ya alhamdulillah gitu lah. Sama gadget. Jadi ingat ya sahabat ya, guru itu tidak bukannya galak gitu, tapi mereka hanya tegas, menginginkan yang terbaik buat kita. Karena kadang kita tidak menyadari itu, gitu aja sih. Akhirnya sekarang kalian menyadari kan maksud tujuan dari guru-guru kalian pada saat itu kan. Walaupun kamu bilang ada yang celananya ditarik-tarik kayak gitu ya nggak sih? Celana ditarik-tarik kenapa tuh? Itu Bandel kalau ya? dia dihukum jadi celana tapi udah kayak mainan dia. Asli fix itu guru favorit. Guru favorit. Akhirnya jadi guru favorit. Iya, soalnya jarang masuk kelas. Siapa? Karena anak-anaknya pada bandel. Gurunya males gitu masuk kelas. Enggak sih, emang dia kalau zaman dulu kan enggak pakai HP ya. Kasih pelajaran, catat, Keluar. guru. Nah, cuman emang ada sensasi tersendiri kayak gitu. Tiba-tiba datang buka ngasih kuis. Lah bingung kalau yang Nggak keluar belajar. gini aja kan. Nggak ngantuk, nggak usah dicatat. Kalau sekarang nggak catat foto. Iya, Dulu benar. harus ada catatan ya, kalau kuisnya datang kumpulin catatan. Ya yang bodoh dan Tapi malas. kan ada positifnya. Jadi kalian lebih melatih menulis. Menulis kalian lebih bagus nih. Itu kan istilahnya lebih Jadi bisa mudah dibaca tulisan anak-anak zaman dulu kayaknya gitu ya nggak sih? Jadi belajar juga gak sih? Nah, belajar menulis Jadi yang mau baik belajar pastikan tuh gitu. kalau gurunya nggak kayak gitu. Pelajaran favorit kalian dulu apa? Dari awal atau dari setiap ini nih? Ya mesti dari awal sampai akhir. Yang pasti ya kan ada tuh yang Yang itu, satu tuh, favorit salah minimal satu gitu kan. Kalau kelas 3 sih ya apa ya? Matematik sih. Kelas Karena 3. itu almarhum Bu Hajilis itu kan wali kelas saya. Itu tuh kita harus nyatet. Harus nyatet. Misalnya buku tulis kita udah habis, itu tuh harus digabung sama Iya. dia. Harus di staples, digabung, habis itu disampul coklat. Kalau misalnya nggak disampul coklat, dibuang ke tong sampah. Wow. Itu menunjukkan bahwa kalian tetap harus memperhatikan kerapihan. Kerapihan. Maksudnya kan Seperti gitu. itu. Saya pernah jadi udah full nih tumpuk 3 bukunya. Itu tuh saya nggak sampulin, saya lupa. Nah itu Bu Hajilis itu ngecek catatan kita satu-satu, dilihat, pas dibalik semua, itu bukunya langsung dibuang ke tong sampah. Kamu buku apa ini kurang rapi? Udah langsung dibuang ya.
kita ambil dong ya kan, langsung kita sampulin. Oh gitu. Seperti itu. Jadi ingat ya bahwa harus kayak gitu. Kalau nggak gitu pasti kalian juga jadi lupa ya nggak Iya, sih. Akhirnya cuek gitu kan. Jadi kelihatan berantakan. Kalau itu kan jadi bagus gitu. Tapi jarang ya akhirnya matematika menjadi pelajaran yang favorit karena pertama gurunya Iya. gitu. Mungkin karena memang menjelaskannya juga Menjelaskannya lebih juga cepat ngerti kali ya. Apa ya, enak dia. Akhirnya matematika itu suatu hal yang menyenangkan, Iya. bukan jadi pelajaran yang menakutkan ya nggak sih? Kalau yang bikin pusing. Nah itu dia sih sebenarnya. Kadang itu jadi momok aja sih ya Iya. sebenarnya. Nggak juga. Oke lah keren tuh namanya. Terus di antara kalian siapa sih yang paling lucu di teman-temannya dia ada di di angkatan 29? Siapa ya? Ya semua. Tapi bukannya berarti yang akhirnya jadi pelawak ya. Tapi yang buat akhirnya ih tuh anak kalau ada dia itu kayaknya Rame, suasananya jadi hidup, rame lucu Saya gitu. sebenarnya kalau sama anak apa ya, dulu di kantin itu kan kita misalnya misalnya guru nggak masuk itu, kita kadang-kadang suka makan di kantin tuh. Itu kita dari kelas dari 7 kelas itu kita gabung semua itu di kantin. Oh, wow. Di kantin itu paling pojok kita nongkrongnya. Itu mau kita beli makan apa tetap kita nongkrongnya di paling pojok. Kayak gitu. Spot paling asik gitu Iya, ya untuk spot paling nongkrong asik gitu ya di untuk kantin. Aduh. Timbahan. Oh iya. Ada juga tim bandel, ada juga. Oh gitu. Jadi ada julukan sendiri nih ya, ada tim bandel. Tim bandel sampai- emang ngapain aja mereka? Ada sampai dipisahin bikin kelas bener terakhir 9 itu butuh pelajaran tambahan. Oh itu anak-anak yang butuh tambahan itu tim bandel. Gimana? Pasti masuk situ. Pasti. Nah, coba tuh sahabat di rumah yang angkatan 2000 mungkin ingat yang masuk tim bandel itu siapa? Kayaknya sih yang di depan gua salah satunya nih jangan-jangan. Atau jangan-jangan mereka berdua. Dua-duanya. Sini aja ngakunya anak baik-baik. Mumpung udah lupa. Oh, Udah lupa bener-bener. Bisa itu jadi cerita sih. ya, akhirnya jadi memori yang ini ya, Yang nggak terlupakan. Iya, akhirnya lucu sendiri gitu. Tapi emang lah, akhirnya bikin kita juga menyadari bahwa ternyata mereka tuh tujuannya baik buat kita. Kadang kitanya aja suka dulu sama anak-anak ya kan sih. Aduh. Iya, malah kan sih gitu. Berarti apa tuh momen yang tidak kalian lupakan di 2009 itu angkatan kalian? Yang bikin heboh gitu, yang akhirnya sampai sekarang tuh jadi Masih cerita teringat. spesial banget gitu. Oh ini, saya ada Perpisahan hubungan. bukan perpisahan. Kalau perpisahan kan cuma beberapa kelas doang. Iya, karena nggak jadi. Dulu tuh sekolah buku paket itu selalu taruh di kolong. Nggak pernah, Bu. Nggak dibawa pulang. Oh nggak boleh? Bukan nggak boleh. Nggak boleh, Kitanya aja yang malas gitu loh. Berat ya kan. Oke. Kita masukin di kolong meja nih. Itu semua pelajaran itu kita Ada di situ? masukin, ada di situ. Oke. Buku paketnya aja. Iya. Buku tulisnya kita bawa pulang. Habis itu ada pemeriksaan nih. Semua kelas. Itu buku taruh di tengah-tengah lapangan. Semua buku paket, semua kelas taruh di tengah lapangan. Itu pas kita habis bel kita masuk, kita nyari buku nggak ada. Itu nggak ada. Nah, habis itu Ibu Samosir, Bu Anggraini, terus Bu Planrita itu tuh buku pada taruh di tengah lapangan. Baru diumumin sama dia, ya otomatis kita ke bawah dong. Itu langsung rame ya kan. Baru habis istirahat, masuk terus keluar lagi. Itu rame banget di situ buku-buku di tengah lapangan. Ditaruh situ. Buku sekelas tuh Iya. ada di lapangan semua. Ya pokoknya yang bandel-bandel yang bukunya taruh kolong gitu Iya. ada semua. Oh itu razia memang semua kelas. Semua kelas. Semua kelas ya. Berarti itu banyak banget tuh bukan di itu. Banyak banget Wow. di tengah-tengah lapangan. Itu yang otomatis kan yang misalnya kayak buku saya itu kan otomatis kan saya ke tengah lapangan dong ya. Iya, kan? betul. Itu Ngabdi udah, ya? itu udah Kena hukuman kena itu. hukuman. Dan itu hampir semuanya. Hampir semua, enggak hampir semuanya sih, ada beberapa orang doang. Kan ada yang rajin gitu. Berarti dalam satu kelas ada setengah yang kayak gitu? Atau hanya 10 orang dari 40 anak? Ya sekitar 10-an ada. Nah kalau tiap kelas ada 10 orang kan lumayan. Lumayan. Banyak banget itu. Iya. Berarti di lapangan tumpukan buku gitu. Itu nggak ditumpuk, itu disebar satu lapangan. Oh, Berarti nyari dong. Misalnya punya pelajaran ini kamu besar. Nyari. Sambil dijewer-jewer sama Bu Samosir, sambil dipijit-pijit sama Bu Samosir, seperti itulah. enak dong dipijit-pijit. Tapi itu jadi kenangan lah. Iya benar. Berarti seharian itu kalian cuma anak-anak itu nyari itu ya buku masing-masing ya? Nyari Itu satu-satu atau bareng-bareng nyari?
Satu-satu per kelas. Per kelas. Tapi kan itu tetap aja crowded begitu ya waktu kelas, tapi kan 10 orang itu tumpukan banyak kan kalian nyari juga agak ini kan pusing kan. Paling enak yang kelas terakhir. Tinggal ngambil doang. Tapi terus setelah itu masih kejadian gitu apa dibawa Enggak. pulang akhirnya? Bawa pulang lah. Nggak kapok. Bagus juga Bu. Habis itu. Oh gitu, jadi ada efek jerah Bu. Oh, berarti ibunya juga kayaknya gurunya juga akan teringat ya, lucu juga kejadiannya Bu Samosir nih yang di rumah nih. Tapi itu jadi apa ya? Jadi kenangan semua. Iya benar ya. Ada nggak sih anak pintar ikutan begitu? Enggak. Enggak ada. Enggak ada kalau gitu enggak. Aduh. Anak pintar lebih cerdik. Wow. Ya benar. Bukan kalau pintar itu rajin belajar, kalau cerdik lain ya. Kalau orang lain simpennya kolong meja. Kalau dia? Kalau dia termasuk saya simpennya tahu kan kalau Ventilasi. bukan papan tulis ada Apa tulis? bangku panjang buat injakan guru. Nah itu digeser di belakangnya. Oh, kamu nimbrnya di situ. Catat dia. Pasti. Itu siapa aja yang naruh di situ selain kamu? Nggak tahu sih, pasti ada kan kalau itu ada dari ujung ke ujung ya. Itu ada beberapa buku. Di situ. Di Jadi bekas. akhirnya kamu selamat. Selamat pasti itu zaman itu saya makanya kok nggak ngerasain. Kok nggak ngerasain? Berarti Rahmat kalah cerdik Kalau dengan kamu nak, gitu ya? Iya soalnya saya nggak ngerasain itu soalnya tapi sama saya nggak pernah bawa buku paket ke pulang ke rumah. Oh, baru ingat nih ditarik ke situ. Tunggu dulu, pada saat kejadian itu tapi kamu tahu? Nggak tahu justru karena nggak dipanggil lah mungkin. Oh. Enggak diumumin gitu. Nggak pakai mikrofon paling satu kelas Ini sih masuk. apa? Per kelas kelas gitu. ya. Per kelas kan? Kan yang bukunya nggak ada berarti dia yang keluar. Mau nggak mau nggak diumumin juga kan pasti dia Pasti nyari keluar. keluar. Nyari keluar. Dan dia nggak tahu karena nggak sekelas gitu kan. Tapi bener juga dia lebih cerdik dari lu. Iya, kadang ada yang sampai kalau kenal bu kantin ya kan. Kalau nggak salah sih baru-baru mulai HP apa ya, Asia ya kayaknya. Oh, udah ada. 2009 tuh nitipnya ke kantin. Ibu Pak. kantin. Ibu kantin. Siapa tuh? Gue sih termasuk ya. Kayaknya setiap Kalau kejadian untuk sahabat-sahabat teman yang masih pada sekolah, tolong jangan ditiru. Don't try this at school. Bahaya. Waduh, kacau banget. Berarti itu momennya ya. Momen buat kamu kan berarti. Kalau buat Nana sendiri ada nggak momen yang memang tak terlupakan sampai sekarang? Lapis legit Bu Samosir. Kenapa? Lapis legit tuh. Kenapa Tapi tahu, Lapis legit dari Bu Samosir teman. Apa itu Maksudnya maksudnya? sama Mesir bikin atau Enggak. Namanya dulu satu angkatan pasti 2000 mungkin dari 2009 ke bawahnya udah kenal itu namanya cubitan Bu Samosir lapis legit. Cubitan. Oh, lapis legit itu namanya cubitan. Bukan kue, cubitan lapis lagi. Ya kan? Aduh, Sheryl mah tukang makan. Dia habis legit makanan aja sih Sheryl. udah kebayangin habis legit. Enggak tahu maksudnya cubutannya Bu Samosir. Ini di sini ya minimal 2 hari lah baru Baru hilang. Yang Itu biru-biru. pekel. Biru sih nggak cuma pekel aja. punya teknik tersendiri tuh ya kayaknya. Wah. Ada satu momen lagi. Jadi tuh di kelas kita latihan belajar suling. Belajar suling. Itu Bu Samosir itu denger aja loh. Ada satu suara yang melengking aja. Itu disuruh stop. Kita diuji satu-satu. Satu. Ternyata yang melengking saya nih. Saya melengking. Bu Samosir langsung gini, oh ternyata kamu rupanya ya yang bikin suara melengking. Langsung diambil sulingnya, langsung perut saya ditusuk. Aduh, kasih cubitan lapis legit. Itu sudah kali habis legit. Itu gimana caranya biar kita nggak salah lagi seperti itu. Iya benar. Sebenarnya ada teknik yang diajarkan untuk tidak mengeluarkan suara yang melengking itu gitu. Tapi kamu sih yang melengking. Iya, melengking itu ternyata saya juga Nggak tahu. Nggak sadar Nggak dong. Sadar. Ternyata jari saya salah. Oke, berarti tingkat kepekaannya Rahmat itu mesti dia lebih jauh diteliti karena dia nggak sadar. Sendiri padahal ya. Ya ampun. Pengen tau style pada saat itu 2009 tuh gaya-gayanya dulu gimana? Ya celana pensil. Panjang tapi Panjang, celana pensil. Celana pensil. Boleh sekolah kena pensil boleh?
Yang bandel ya, yang bandel itu. Iya itu. Oh, sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh. Terus kalau ketahuan diapain? Ketahuan ada satu waktu saya kelas 7. Kelas 7 atau kelas 8 ya. Jadi Gunting di tempat. sebangku. Itu Pak Tatak apa ya yang guntingnya? Jadi dia diguntingnya ini loh. Ini kan celana nih. Sampai dengkul. Jadi yang sambungannya itu disobeknya jarang-jarang. Oh. Paling bawah sobek, ntar jarangin, sobek lagi kayak gitu. Jadi tren. Jadi enggak. Jadi biar Nggak itu dipakai celana nggak dipakai Yakin lagi. lagi. Ya. Akhirnya ini orang nih tetap aja besoknya apa namanya? Begitu besoknya, lagi? Enggak. Enggak. Dia pakai celana yang agak lebaran lagi. Minggu besok ya, baru itu pakai celana itu lagi dia. Pensil lagi. Pensil lagi. Ah ya Allah, nggak kapok-kapok. Nggak kapok-kapok. Lagi tren kali ya. Iya, emang lagi tren sih. Oh. Kayaknya sampai sekarang deh celana. Iya, kecil gitu, Iya, anak sekolah. Betul. Oh, anak sekolah nggak lah. Kalau anak sekolah tetap nggak boleh. Sebenarnya pensil. nggak boleh. Nggak boleh, cuma kan maksudnya sampai sekarang ini kan dia Masih tetap masih ada ada yang aja. kayak gitu. Ya ada aja yang bandel ya Memang pakai celana, kayak gitu. celana pensil kayak gitu. Oh, maksudnya Kecilin memang. sendiri lah. Iya, dia mau ikutin trendy nih ceritanya. Seragam pun ikut trendy gitu. Kalau yang kurus kan kayak lidi jadinya ya. Iya. Terus tas, rambut gitu. Rambutnya penampil Rambut ya, rambutnya. apa? Banyak kan cepak apa model-model Polen. tentara Mau gitu. dilempar. Oh, polem. Oh, dulu polem. Stokonyu dong. Banyak dulu yang gitu. Pakai apa? Pakai Gatsby kayak gitu. Wah, gila. Pakai pomade ya. Iya, pakai pomade. Belum terkenal ya pomade. Belum, pomade belum Masih. terkenal. Jadi pakainya apa? Gatsby. Oh, gitu. Gatsby Gopek. Gatsby yang kuning. Yang Rp500. Ya, Gatsby Gopek kalau mau ke warung mampir dulu di Gatsby lo pakai. Langsung deh pakai dulu itu sebelum masuk sekolah Itu nih. kayaknya bukan kita sendiri. Rame-rame. Rame-rame. Jadi beli satu Jadi per satu kelas. rame. Waduh. Kompak tapi ya. Gitu keluar kelas modelnya gaya sama Iya, model sama polem. parah bener. Terus di kantin jajanan terlarisnya apa pada saat itu? Gorengan deh. Enggak, Mie. Indomie. Oh, Indomie. Indomie. Indomie keras. Iya, Indomie keras. Indomie keras. Dan Indomie keras tuh Jadi dia masaknya itu masih keras. Jadi cuma cemplung langsung angkat. belum matang maksudnya. Itu karena terburu-buru atau memang pesanan kalian setengah matang? Terburu-buru karena kan Banyak aja. Banyak yang pesan. Iya. Minimal 50 orang terus ngantri Indomie berdiri. Terus enggak sakit perut. Alhamdulillah sampai sekarang enggak sih. Didikan kantin mungkin. Kan ini aku ngerasain. Ada minum es nggak bayar, ada juga. Banyak ya. Banyak. Alhamdulillah enggak sakit perut ya. Oh, kalau saya enggak, kalau saya enggak. Bayar. Berarti kamu bayar maksudnya apa Bayar. enggak? Oh, Bayar. kirain. Bukan maksudnya enggak bayar ya. Kirain enggak bayar terus minum tapi enggak sakit perut. Sebenarnya bukan enggak sekali. Enggak ketahuan. Tahuan. Terus 2009 dari mulai lulus sampai sekarang itu pernah nggak ngadain reuni angkatan? Pernah. Saya pernah ngadain. Waktu itu kalau buka puasa sih hampir setiap tahun ya? Cuma kalau untuk sebelum reuni akbar juga saya sempat ngumpulin anak-anak 2009 itu tuh lumayan banyak loh, sampai 70-an kalau nggak Oh ya? Oh, tuh sampai sekarang masih masih banyak kumpul aktif gitu? ya terakhir itu sih, sampai sekarang belum kumpul lagi. Hmm. Sebelum reuni akbar itu terakhir ketemu. Terakhir reunian. Suropati ya? Temen Suropati. Enggak, di Seskual. Yang sekolah. Karena pandemi juga ya. Terus berarti ada grup WA-nya aktif Ada. gitu ya? Adminnya si Adit. Wah. Oh, Adit yang Awalnya saya yang kumpulin. Heeh. Habis itu saya tarik Adit aja untuk koordinasi. Adit yang mana? Yang mana Adit tuh? 2009 ada. Bugal. Oh iya, ntar saya tanya di 2009 Adit. Iya. Sudah datang. Namanya si Adit. Ada Iya. kok Adit koordinatornya dia. Gitu. Coba dong kalian ngomong ke kamera, ajakin tuh silaturahmi untuk angkatan 2009. Nanti tuh. Sekarang maksudnya Sekarang nih pas dari kamera nih. Oh, lo? Ajak teman-teman 2009 untuk tetap guyup dan bersilaturahmi. Coba Guyup apa kalian tuh ya? Bahasa apa? Tetap bersatu. Satu gitu Bersatu. paguyuban. Coba. Gimana ya ngomongnya? Buat teman-teman alumni SMP 142 angkatan 2009 khususnya, umumnya semuanya kalau mau ikut, kalau bisa kita masih silaturahmi, kumpul bareng,
Apalagi kita udah punya base camp. Kita kumpul bareng. Udah, cukup ya? Cukup, jangan banyak. Ntar Nanti lama. nyontek. Itu ya untuk angkatan 2009 diajak tuh untuk tetap guyup, tetap bisa kumpul dan saling silaturahmi. Itu sih ya. Bangga sih enggak sih kalian dengan kegiatan alumni itu? Wih, bangga banget. Bangga banget. Itu ya kayak kita posting aja di sosial media. Itu Pak, itu teman-teman mau teman sekolah atau teman kampus itu nanyain. Kok lu bisa reuni akbar sampai Berapa puluh angkatan? Itu gimana caranya? Ya itu ada lagi ketuanya gitu kan. Ketua umumnya lah, ketua keseluruhan. Hebat lu bisa kayak gitu ya, SMP lo padahal. Ya. Nah, ini momennya berarti lo sekarang dong yang ngomong, ngajak teman-teman untuk gabung di ikatan alumni kita untuk lebih aktif lagi. Coba dong, Mat. Ngomong dong. Untuk teman-teman alumni, seluruh alumni ya. Ayolah kita gabung di keluarga alumni 142. Ini ada sekitar 30 lebih angkatan kayak gitu. Di sini juga ada base camp-nya. Kita bisa saling kenal, bisa silaturahmi juga kayak gitu. Seperti itu sih. Keren nih kalau gitu. Karena udah ada wadahnya. Iya, udah ada wadahnya, tinggal datang aja gitu kan padahal. tinggal kita olah gitu. Betul sekali. Terus ada nggak sih pesan buat teman-teman alumni nih yang di luar sana yang masih bikin kegiatan negatif tuh? Coba dong. Untuk adik-adik 142 nih, untuk adik-adik kita inilah cari kegiatan yang positif aja. Udah memang sih adik-adik kita ini lagi cari jati diri ya, lagi cari jati diri. Cuma di sini kakak-kakak kalian ini nih mau merangkul kalian untuk melakukan hal-hal yang positif. Mainlah ke Basecamp 142 di sini ya kan. Itu kakak-kakaknya pasti welcome semua. Keren tuh. Nana sendiri gimana? Coba kasih pesan Ya, ke temen. pesannya sih lakukan hal yang positif. Karena apa? Buat kalian yang umurnya ya, khususnya umurnya di bawah gue pribadi, gue udah ngerasain tua, kalian belum tentu. Bener banget. Gue ngerasain muda, kalian baru. Yang paling penting harus digarisbawain, gue udah ngerasain tua, kalian belum tentu. Jadi berbaik-baiklah. Banyaklah berbuat baik ya. Umur siapa yang tahu gitu ya. Nggak ada yang tahu. Untuk kita udah ngerasain tua. Iya benar. Kita udah tua, udah ngerasain ya. Ngerasain tua, dia belum tentu nih. Alhamdulillah saya masih muda, teman-teman. Bener lagi. Nggak apa-apa, umur cuma angka. Jiwa tetap ya. Oke lah. Tetap muda dong. Nah, berarti menurut kalian podcast tuh gimana sih? Podcast ini? Podcast ini bagus sih. Tetap harus dipertahankan kayak gitu. Suatu kebanggaan sih kalau adik-adik kita juga boleh kan podcast di sini? Boleh banget. Makanya itu buat adik-adik kita nih, podcast ini juga nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Kakak-kakaknya di sini nggak ada yang galak. So far oke ya berarti podcast ya. Oke banget. Berarti bangga ya. Bangga dong jadi alumni 142. Bangga banget. Aduh, keren lah. Oke, thank you banget ya udah sharingnya. Oke, thank you Kak. Datang ke podcast ini mungkin teman-teman di angkatan 2009 yang mau join ataupun angkatan lain yang mau join semua alumni, silakan datang ke sini, kita bisa berbagi cerita ya, kita sharing pengalaman kita dulu waktu sekolah di SMP 142. Thank you lagi sekali lagi udah bersedia untuk datang. Hanya waktu jua yang harus memisahkan kita. Oke. Datang bersama adalah permulaan, Menjaga kebersamaan adalah proses. bekerja sama adalah keberhasilan. Bye.